Kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur ya Allah, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia yang olehnya ya Allah ya Bapa, kami boleh dipandang berharga karena Yesus Kristus Tuhan yang begitu mencintai kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah datang kepadamu. Kami telah mengangkat pujian, pengagungan, hormat dan syukur kepadamu ya Allah, dan kami akan mendengar sedikit daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami yang terbatas ini Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, yang olehnya firman Tuhan yang akan ditaburkan, hati kami boleh siap seperti tanah yang subur, yang olehnya firman Tuhan yang datang boleh bertumbuh, berbuah dan juga menghasilkan yang lebat Tuhan dalam hidup kami ya Allah. Dan juga kami berdoa bagi anak Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu. Tuhan tolong, biarlah anak-Mu yang nol dalam pengetahuan ini ya Allah, tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat boleh sampai kepada setiap kami. Biarlah semua yang disampaikan semata-mata karena Roh Kudus yang ambil alih atas pelayanan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang siap untuk dengar firman, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu atau Bapak Mama, Kakak Adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, shalom. Awe, ini Bapak Mama dong ada di gereja kosonde nih. Jangan sampai ada di Lipo atau di mana tuh busanya di gereja. Sekali lagi salam. Damai sejahtera Tuhan bagi kita semua, Bapak Mama, Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena kasih karunia dan juga belas kasihan Tuhan, saya pribadi boleh ada di tengah Bapak Mama, Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Untuk hari ini saya boleh berbicara atas namanya dan juga kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Allah. Baik Bapak Mama, karena tidak kenal maka tidak sayang Walaupun banyak sudah kenal masuk neba sayang. Tapi biarlah kotong bisa berkenal supaya kalau di luar Batogor ini kakak nama siapa kotong tahu nama ya. Baik Bapak Mama, Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sedikit perkenalan singkat dari saya. Nama saya Bapak Mama Yeriko Umbunda Pamerang. Ada kata umbu di tengah itu berarti sudah tahu ya dari mana ya, jelas Bapak Mama ya. Sekalipun banyak yang menyangkali saya dari Sumba, karena dong bilang beta muka ini kayak Mas Jawa. Tidak tahu benar demikian atau tidak Bapak Mama ya. Karena beberapa kesempatan kalau saya pergi ke Soe atau di Fatum Nasi begitu, dong panggil beta Mas ya. Tidak Bapak Mama, saya adalah orang Sumba, Bapak orang Sumba, tapi memang karena Mama ini orang Sumatera Utara, orang Medan, orang Batak, Horasbah ya. Jadi begini adanya, Bapak Mama yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan yang lalu hari Senin, tidak ada angin, tidak ada hujan dan juga panas dan cuaca yang sangat panas. Bapak Pendeta chat saya dan meminta kesediaan untuk boleh ada bersama kita malam hari ini melayani bersama. Sungguh mati Bapak Mama, Kakak Adik berkati oleh Tuhan. Mendengar itu saya gemetar setengah mati ya. Karena ini kali perdana dan saya merasa bahwa Tuhan beta bisa kosonde nih. Tuhan beta mampu kosonde nih. Karena Bapak Mama diberkati dikasih oleh Tuhan. Bab tua sufien saya beta insecure parah sa. Ini botol omong sesat salah-salah ini botol habis. Bapak Mama diberkati dikasih oleh Tuhan. Maka daripada itu firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Amin Bapak Mama, yang berarti Tuhan mau kita juga mengasihi dia dengan akal budi. Kita belajar. Amin Bapak Mama yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Banyak orang sekarang yang mau mengajar tapi tidak belajar. Banyak orang ingin omong sekarang, ingin show tapi tidak mempunyai dasar apa-apa. Makanya omong sembarang dan menyesatkan banyak orang. Mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan gereja, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan terlalu banyak. Amin Bapak Mama ya. Dan gereja tidak bisa dipungkiri akan sampai ke sana. Kesesatan sudah ada, bahkan bukan zaman sekarang, dari zaman para rasul dan terus ada. Kesesatan memang ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah lalu apa yang akan kita sama-sama belajar nih pada malam hari ini? Bapak Mama, Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Beta sempat mau tanya tapi Bapak Gembala sudah sampaikan. Bu, nanti sorote kasus tentang kesetiaan melayani Tuhan. Berbicara kesetiaan melayani Tuhan, saya rasa di gereja ini sudah makanan setiap hari. Amin kok tidak Bapak Mama? Amin ya.
kesetiaan melayani Tuhan. Tetapi menarik sekali kita berbicara, akan lebih menarik lagi jika kita melakukannya. Amin Bapak Mama. Karena di zaman sekarang menuju zaman yang akan datang, kita sudah dari pasca COVID dengan kecanggihan yang sudah ada sekarang. Kita sudah hidup di zaman artificial intelligence atau AI. Semua ini bisa diakses dengan mudah. Bahkan kita hidup di zaman relativisme. Semua orang bisa mengatakan dia benar. Yesus benar, oh tidak, saya juga benar. Lalu mana yang benar? Kita hidup di era sekarang Bapak Mama. Yang orang bisa mengklaim dirinya yang paling benar. Lalu apa urusannya, relevansinya dengan kesetiaan melayani Tuhan? Bapak Mama, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca satu bagian firman Allah yang terambil di dalam Kisah Para Rasul Bapak Mama ya. Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Lama. Amin. Bapak Mama senang ngantuk ketong santai Bapak Mama ya, supaya bejang tegang. Ini karena saking tegangnya Bapak Mama beta gerak-gerak badan supaya jangan kaku. Baik Bapak Mama, kakak adik berkata Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ya. Kita lihat ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Bapak Mama bisa perhatikan ayat ini dan saya akan bacakan bagi kita semua ya. Di bawah perikop perpisahan Paulus dengan para penatua Efesus, ayat yang ke-17 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di dalam rumah atau di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayatnya yang berikut saya ulangi, Bapak Mama kakak adik berkata Tuhan, ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada orang yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang menyelesaikan pelayanan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini Bapak Mama kakak adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Konteks atau teks yang kita baca pada malam hari ini mungkin kita sudah pernah membaca sebelumnya. Peristiwa di mana Rasul Paulus dan teman-teman melanjutkan perjalanan pelayanan dari tempat ke satu tempat yang lain. Dan kalau kita sedikit melihat ya perikop-perikop sebelumnya tentang Paulus yang dari Makedonia ke Troas, lalu dari Troas ke Miletus. Nah, sampai pada tadi bagian pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-17, Bapak Mama kakak adik berkati oleh Tuhan, Paulus tidak sampai kepada Efesus tapi menyampaikan satu pesan dari orang Miletus ya, menyampaikan pesan kepada orang Miletus untuk sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu nanti diterima oleh para penatua atau pelayan-pelayan yang ada di Efesus pada waktu itu. Kenapa Paulus sampai Efesus? Karena di pasal sebelumnya Paulus ingin buru-buru karena tidak lagi sempat menuju ke Efesus pada waktu itu. Bapak Mama kakak adik berkati dan dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam pesan-pesan ya, pesan-pesan Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus pada waktu itu, dia menyatakan banyak hal tentang dia yang melayani Allah ya. Bahkan ada kata eksplisit, aku yang rendah hati melayani Allah, seakan-akan ini sombong luar biasa. Orang rendah hati tak usah omong, dia rendah hati ya. Benar kok tidak Bapak Mama? Satu kali ada orang membuat perlombaan, lomba rendah hati ya kan. Lalu karena semua orang rendah hati merasa bahwa dirinya adalah orang rendah hati, mereka ikut lomba itu. Tapi saat mereka menentukan siapa yang paling rendah hati,
ditemukanlah seorang bapak tua yang sangat rendah hati, dermawan dan tidak kikir dan pelit. Ya. Sampai pada gereja diumumkanlah bahwa bapak ini adalah pemenang dari orang yang paling rendah hati. Saat dia mendengar dia adalah pemenang dari orang yang paling rendah hati, dia berdiri di mimbar dan dia berkata, "Shalom semua, saya memang yang paling rendah hati." Saat dia mengatakan dia yang paling rendah hati, dia sudah tidak lagi rendah hati. Amin kok Bapak Mama. Sombong artinya bahwa dia merasa dia yang paling baik. Saat dia mengakui dia pun kebaikan, dia sudah tidak lagi baik-baik saja. Nah, Rasul Paulus sampaikan dia rendah hati. Nanti kita akan belajar apa yang dia maksudkan dengan rendah hati dan apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang Efesus dan juga kepada kita semua jemaat sidang jemaat gereja Tuhan Amazing Grace yang ada di hari ini. Bapak Mama Kakak Adik berkati dan dikasihi Tuhan. Kita melihat beberapa poin Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan tentang yang pertama saya katakan tadi ya, kesetiaan atau kerendah hatian Paulus dalam melayani Allah. Apa yang dia maksudkan di sana? Coba kita lihat dulu ayatnya 19, kakak. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kalau hanya sepenggal begini, oh berarti Paulus mengakui dirinya rendah hati melayani Allah. Sebetulnya Paulus mau bilang memang dia rendah hati. Tapi dalam hal ini Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasihi Tuhan, dia mau mengatakan bahwa untuk melayani Tuhan kita harus rendah hati. Bukan dia omong dia ada sombong dan dia ada bilang dia rendah hati. Bapak Mama bisa nangkap kok? Dia mau omong bahwa untuk kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati. Rendah hati yang kayak mana nih? Rendah hati yang seperti apa? Yang Paulus maksudkan. Saya catat beberapa di sini, Bapak Mama Kakak Adik berkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ya. Yang pertama, ketika dia saat melayani, dia juga banyak berdoa. Amin, Bapak Mama Kakak Adik berkati oleh Tuhan. Kita doa puasa, haleluya. Doa puasa, tapi doa puasa itu bikin apa? Kau tengah ngamen TikTok atau berdoa di sana. Nah Paulus memberikan satu pengajaran atau teladan di sini Bapak Mama Kakak diberkati oleh Tuhan. Ketika dia melayani dia banyak berdoa. Salah satu contoh Bapak Mama Kakak diberkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Dia berdoa, dia melayani Tuhan artinya dia mengakui keterbatasannya dan mengandalkan Tuhan saja. Kita coba bandingkan Bapak Mama Kakak diberkati oleh Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang keempat. Di sana dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi apa? Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Seperti yang saya katakan tadi ya. Bapak Mama Kakak diberkati oleh Tuhan. Untuk sekarang ya. Berbicara melayani Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan. Apalagi khotbah. Khotbah ini terlalu gampang Bapak Mama. Intinya percaya diri jago omong, copy paste di mana-mana, selesai. Ya. Pokoknya yang air-air dong tuh yang akan maju di depan dan beromong. Tidak tahu dia ada dasar atau tidak. Atau mungkin kita bisa tarik dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini punya kemampuan apa? Salah satu contoh Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan. Kita pernah dengar cerita. Tidak tahu betul kok tidak juga tidak tahu. Ada satu orang yang merasa tersinggung di gereja. Karena begini. Lo tahu kenapa? Itu WL yang di depan tuh. Kenapa WL di depan tuh? Itu kalau besok ngajak dia gereja dia sudah jadi WL. Itu karena beta ajak dia gereja Coba waktu bisa ajak dia sudah jadi WL. Artinya orang bisa melayani Tuhan, dia merasa bahwa dia yang ada tindakan aktif di sana. Seakan-akan dia yang bisa membawa orang pada pelayanan. Atau Bapak Mama Kakak diberkati dikasih oleh Tuhan ya. Kalau beta ini hari soalnya dapat pelayanan, atau ini hari beta soalnya dapat satu tempat untuk melayani, beta marah besar. Ya. Orang bisa mengatakan ini adalah apa ya, gejala star syndrome. Merasa dirinya inti dan merasa orang lain tidak punya apa-apa di sana. Yang lebih cilaka Bapak Mama Kakak diberkati kasih oleh Tuhan, gereja ini kan harusnya adalah hospitality, ya toh? Atau sebagai kata ketong di sini adalah bengkel orang berdosa. Tapi banyak orang keluar gereja karena apa? Bukan karena gerejanya, bukan karena gedungnya, tapi orang-orang di dalam yang toksik. Seberapa banyak orang yang hari-hari ini merasa diri paling benar, lalu tiba-tiba ada satu jemaat yang soalnya pernah datang gereja, masuk gereja, lalu mereka belakang, tumben dengan konotasi seakan-akan mencibir. Lu ini so pernah datang gereja, mana takut datang gereja nih. Kayak sonde layak, pantas datang gereja. Ataupun orang yang tidak pernah datang gereja, lalu kita menghakiminya dengan secara tidak langsung. Bapak mungkin mengerti ini maksud kok. Tidak langsung nih begini. Bukan langsung omong dia, sonde. Kau cukup menjauhi dia, sonde omong dengan dia atau kau sedikit, ya. Dan kau bukan kawan, komplotan dong, sengaja omong, menyindir dia. Itu secara tidak langsung.
Bapak mama kakak adik yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita ingin melayani Allah, pernahkah kita mau sungguh-sungguh juga berdoa kepadanya? Jangan kira kita hebat, jangan kira kita bisa dan kita mampu, padahal kita nol kaboak. Amin Bapak mama, ya. Kita ini tidak bisa apa-apa, tapi karena belas kasihan dan cintanya kita boleh dimampukan. Amin Bapak mama ya. Dan yang paling luar biasa, yang paling menakjubkan dari kasih karunia Allah kepada kita, Bapak mama harus tahu. Tiap hari kita harus renungkan, apa itu? Kebaikan Allah yang mau menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan. Amin Bapak mama ya. Kita datang di sini dengan tujuan apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kita rindu datang padanya. Kenapa rindu datang padanya? Karena kita tahu benar bahwa kita adalah orang-orang yang terhilang, pantas mati, pantas binasa karena dosa-dosa kita. Tapi karena mercy itu, kasih karunia Allah yang olehnya kita semua boleh layak datang kepada Allah. Dan satu hal yang pasti, kita mempunyai kepastian keselamatan. Semua ada dalam dunia ini adalah hal yang terbatas. Amin Bapak Mama ya. Kita tahu bersama ada limitnya, ada batasnya. Tapi ketika kita tahu juru selamat kita berbahagia. Karena kita tahu kita mempunyai kepastian keselamatan. Bapak mama kakak adik berkati dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama maksud di sana adalah bahwa ketika dia berdoa, dia melayani Tuhan dengan doa, ya, dengan penyerahan diri kepada Allah. Dan lalu kita lihat berikutnya Bapak mama kakak adik berkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Berikutnya adalah ketika dia ada di sana waktu itu Bapak mama kakak adik berkati dikasih oleh Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang walaupun mempunyai peran dalam jemaat di sana, tapi dia tidak merasa yang paling superior, atau dia merasa adalah dia yang paling paling inti dan dia menjadi orang yang diktator. Bapak mama kakak dia yang dikasih oleh Tuhan. Tahu diktator ya? Diktator ini tendensius. Jadi diktator tuh saya sedikit mengingat debat kemarin, diktator. Orang-orang yang merasa mempunyai kekuasaan dan bisa mengatur segalanya. Kalau kita bisa bandingkan Bapak Mama, kakak adik berkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 Bapak Mama kakak adik berkati oleh Tuhan, ya. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi kita ya. Dikatakan di sana, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Betani WL lah. Jadi bosan tukang parkir itu ondor, kira-kira begitu. Atau apalagi lu yang jemaat biasa nih yang pakai. Betani yang WL, betani yang adalah tiap hari atas mimbar. Jadi kalau misalkan lu mau togor beta di atas mimbar, nah lu ini masih di bawah. Adakah seperti itu Bapak mama kakak diberkati oleh Tuhan? Kesombongan rohani terjadi karena kita merasa kita paling dekat dengan Allah. Cek seorang Farisi, orang Saduki dong, Imam ahli Taurat dong. Mereka merasa sombong begitu luar biasa karena mereka merasa dekat dengan Allah. Padahal Yesus kecam mereka luar biasa. Bahwa lu ini seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalam tulang belulang. Bapak mama kakak diberkati kasih oleh Tuhan. Ini maksudnya apa? Kita harus terus berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya adalah orang yang masih hidup dan pakai daging yang olehnya tidak bisa lepas dari dosa. Tapi ketika saya jatuh dalam dosa, Tuhan tolong angkat saya. Karena saya tidak bisa angkat diri saya dengan saya punya kekuatan sendiri. Amin kok Bapak Mama. Perlu adanya terus menerus hubungan dengan Tuhan Allah. Ya sekali lagi ya. Menarik sekali jika kita berbicara, tetapi lebih menarik lagi jika kita melakukannya. Dan berikutnya Bapak Mama, kakak yang berkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Paulus ini ketika dia menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang di Efes pada waktu itu, dia melayani dengan penuh kasih ya. Penuh kasih dan dia itu merasa terbeban dengan dia punya pelayanan. Jadi ketika dia melayani contohnya, kotong sama-sama melayani di sini ya contohnya. Lalu kotong ingat, kotong pertemuan satu dia ada masalah rumah tangga contohnya. Kotong terbeban. Kotong rasa, bisa ya kotong sama-sama melayani baru takuju, lu ada masalah nih. Nah Paulus seperti itu, bahkan saking terbebannya dia suka atau juga sering meneteskan air mata, menangis kasih ini jemaat. Kita bisa lihat dulu Bapak Mama ayatnya ya, di dalam ayat 19 atau ayat 31. Kita coba lihat 31 dari pasal 20. Sebab itu berjaga-jagalah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Tiap hari tanpa henti-henti
Bahkan sambil menangisi itu jemaat. Apakah kita mempunyai hati yang kasih, Bapak Mama Kakak Adik berkati Tuhan, untuk melihat kita saudara-saudara, kita punya orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, mereka jauh dari Tuhan dan kita ingin mendoakan mereka. Atau kita tidak peduli, lebih beta sendiri sah. Atau saya intinya sudah ada di gereja dan tidak peduli dengan orang rumah. Bapak Mama Kakak Adik berkati Tuhan, ya. Ketika sering-sering saya pribadi melayani di mana-mana, ada banyak beban yang mengganjal di hati, ya. Sekalipun puji Tuhan, Tuhan boleh pilih, Tuhan boleh angkat. Tapi kalau kita lihat keluarga dekat sah, yang belum bertobat, itu bagaimana kita bersikap? Amin Bapak Mama ya. Kita lihat kita pun To'o, siapa lagi? Ti, Teo dan sisa apa yang berikut ya. Kita merasa bahwa terbebankah tidak dengan mereka yang belum kenal Allah secara dekat. Saya kutip seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon, dia mengatakan seperti ini. Injil itu seperti madu yang manis Bapak Mama. Saking manisnya saya tidak bisa kecap sendiri. Saya harus ambil madu itu dan bagikan kepada kalian. Cobalah madu ini. Madu ini terlalu manis dan saking manisnya saya tidak bisa kecap sendiri. Charles Haddon Spurgeon mengibaratkan Injil itu seperti madu yang manis. Yang tidak bisa kita kecap sendiri. Makanya Bapak Mama, John Calvin pernah mengatakan seorang teolog yang tidak gelisah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah. Apalagi dalam himpunan perkumpulannya, maka dia bukanlah seorang anak Tuhan. Jadi kayak contohnya Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan, kau hanya pusing nih kau sendiri sah. Orang lain yang kenal Tuhan, apalagi mungkin orang yang kita dekat, orang kenal kita dekat, kita tidak melihat dia secara sungguh, dia kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, kita tidak peduli. Paulus mengajarkan kepada kita malam hari ini Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan, untuk kita melayani kita harus punya rasa itu, rasa kasih dan cinta. Amin Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan. Pernah ingatkah kita satu bagian firman Allah di dalam perjanjian lama, bilangan pasal 21 tuh. Ayat 9 sampai seterusnya. Atau ayat yang ke-4 sampai 9 maksud saya. Tentang bagaimana waktu itu orang-orang Israel, Bapak Mama Kakak diberkati dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika Allah membawa mereka dari perbudakan di Mesir. Lamanya orang Israel di Mesir kurang lebih 430 tahun ya. Sesuai keterangan Keluaran 12 ayat 40. Mereka dibawa keluar oleh Allah melalui hambanya Musa. Tapi dalam perjalanan Bapak Mama Kakak diberkati dan dikasih oleh Tuhan, mereka rasa-rasanya seperti mau kembali ke Mesir, kembali ke perbudakan. Yang artinya secara tidak langsung mereka lebih enak dibudak-budak oleh orang. Ya, mereka lebih senang dalam perbudakan. Makanya sampai di tengah jalan mereka boto-boto tuh. Mereka merasa tidak nyaman dan bersungut-sungut kepada Allah dan Musa. Berkata-kata melawan mereka. Mereka seperti mengatakan bahwa kenapa kamu memimpin kami keluar dari bangsa Mesir menuju padang gurun ini supaya kami mati kah? Sebab di sini tidak ada air dan roti dan akan makanan hambar yang artinya roti sorgawi yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengatakan itu makanan hambar. Dalam NIV atau NSB dikatakan makanan itu yang mereka sebutkan hambar itu adalah makanan yang jijik dan mereka benci terhadap pemberian Allah. Bapak Mama Kakak Adik berkati dan dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat ini bagian Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, orang-orang ini ya, ketika mereka sudah mendapatkan kasih karunia Allah, dibawa keluar dari Mesir untuk mensampai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tapi kenapa mereka seperti masih mau kembali kepada dosa? Sepertinya masih mau kembali berbudak tuh. Ketika mereka hina-hina Allah, lalu penghukuman datang, disitulah baru mereka bertobat. Makanya Bapak Mama ketika lihat kita saudara, kalau ada yang belum sakit tegurlah, bertobatlah sebelum sakit. Karena orang-orang waktu itu tuh sudah dipatok-patok ular tuh, mati-mati tuh baru dong datang. Musa tolong dong berdoa kepada Allah supaya kami hidup. Jadi itu budaya tuh mungkin sampai di orang Kristen zaman sekarang. Tunggu sampai para-para punya lalu mau bertobat kepada Allah. Bapak Mama Kakak Adik berkati kasih Tuhan ya, beberapa bulan lalu. Dari bulan apa tuh, Juli, Agustus. Kita mendengar banyak peristiwa di kota Kupang nih. Orang celaka mati. Amin kok, benar ya? Di mana-mana tempat. Mau di Jalan Nangka, di Hotel 5, di mana-mana. Sampai sekarang kita boleh ada. Itu karena kasih karunia Allah. Waktu misteri, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita selesai pelayanan ketika kita mati. Selagi hari masih siang, maka bekerjalah melayani Allah. Bapak Mama Kakak Adik berkati dikasih oleh Tuhan. Sampai sini Bapak menangkap kok. Amin ya. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya ya, haleluya. Lalu berikutnya Bapak Mama Kakak diberkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Kita lihat di sana. Dia terbeban dengan pelayanan dan juga Bapak Mama Kakak diberkati dikasih oleh Tuhan. Yang menarik adalah ketika dia mengatakan bahwa dia ditawan oleh roh. Coba kita lihat dulu ayat 22 dari Kisah pasal 20. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Ini tawanan roh ini apa? Roh yang kasih penjara dia kok atau ke mana?
Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya, dia tidak tahu. Tapi coba ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota itu, dari kota ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi Roh Kudus omong, lu ini akan sengsara dan penjara. Jadi sudah kayak spoiler kasih dia, bahwa nanti lu akan ketemu dengan namanya sengsara dan penjara. Tapi dia bilang tawanan roh tadi. Ya, apa maksudnya? Bapak mama kakak diberkati dari kasih Tuhan. Terikat dalam roh itu kata Inggris yang dipakai oleh NISB ya. Terikat dalam roh atau didorong oleh roh. Atau mungkin kalau kita bisa melihat di Alkitab kita di HP, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu atas perintah Roh Kudus ya. Jadi Paulus pergi ke sana atas perintah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga kasih tahu ya bahwa akan ada sengsara dan penderitaan di sana. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, adakah kita siap dengan risiko segala sesuatu yang tidak enak yang akan menghampiri kita dalam pelayanan? Bapak mama sedikit kesaksian pada bulan Juni dan Juli kemarin, atau Juni dan Juli sampai Agustus. Tuh, puji Tuhan, Tuhan boleh panggil dan juga pilih ya untuk beta boleh ada bersama-sama di jemaat di Molo Utara. Kalau Bapak mama tahu ada satu desa namanya Desa Nenas. Dia dari Fatum Nasi sampai di Cagar Alamuti 9 kilo menuju desa itu. Nah, desa itu belum sampai di situ, masih lagi ke atas gunung di paling tinggi di sana. Dan waktu saya pertama datang, saya rasa itu mungkin tidak ada orang lagi di sana. Tapi mereka bawa di sana, saya kaget setengah mati. Ternyata ada orang tinggal di sini. Karena itu seperti hutan belantara gunung yang tidak ada orang, Bapak Mama. Tapi karena perkenan Tuhan, saya boleh ada di sana. Pertama, Bapak Mama kakak diberkati dikasih Tuhan ya, saya siap-siap untuk di sana. Tapi karena keadaan yang begitu berat, yang pertama Bapak Mama tidak ada listrik ya. Lalu tidak ada jaringan. Dan jalan yang parah. Apalagi botong-botong yang Gen Z begini, ini milenial nih. Apa nama? Gen Alpha nih. Yang tiap hari buka HP. Bayangkan saya, kalau sinyal ada baik. Listrik son ada masalah. Ini son ada listrik, son ada sinyal. Dan juga jalan yang parah. Untuk beta boleh ada di sana Bapak Mama. Selama kurang lebih 2 bulan. Puji Tuhan 2 bulan. Kalau 1 tahun mungkin jemaat di sana bilang, Pak menangis. Tidak tahu menangis karena apa. Karena memang waktu itu berat sekali Bapak Mama ya. Bahkan untuk satu tempat ke tempat yang lain, jalan naik turun gunung, jemaat juga kasihan, antara lucu juga karena saya ban gendut begini tuh Bapak Mama. Jadi kalau mau naik turun gunung nih dong, aduh kasihan ini Pak nih. Tiap hari di kota baru naik turun gunung nih. Itu mungkin hanya hal kecil yang tidak sebanding dengan apapun. Tapi yang mau dikatakan oleh firman Allah, satu pelayanan itu tidak enak-enak saja. Amin Bapak Mama. Ya, Yesus saja tuh Bapak Mama tidak punya tempat untuk letakkan kepala. Hari-hari ini Bapak Mama kakak diberkati kasih Tuhan untuk melayani Tuhan tidak boleh main enak. Cari aman. Amin kok Bapak Mama. Harus siap dengan segala risiko. Yang paling utama nyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat. Amin Bapak Mama. Satu-satunya. Bukan ada yang lain. Bukan dengan perbuatan baik. Bukan dengan apa lagi. Menyembah yang lain, satu-satunya Juru selamat dan Tuhan kita. Inilah the gospel, the Injil. Bapak mama kakak diberkati dikasih oleh Tuhan. Kita kuat karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kita. Jadi yang berikutnya Bapak mama kakak diberkati dikasih oleh Tuhan ya. Dia pergi karena perintah dari Tuhan dan dia juga mungkin sedikit tahu akan apa yang terjadi. Tapi apakah Paulus menolak panggilan itu? Tidak Bapak mama ya, dia akan terus pergi ke sana. Satu hal yang menarik Bapak mama ya. Kita ini tidak tahu kemana Tuhan bawa kita. Satu hal yang menarik, dengar baik. Kita ini tidak tahu kemana Tuhan membawa kita. Dalam perjalanan peristiwa iman kita, hidup kita hari-hari. Kita tidak tahu kemana Tuhan membawa kita. Jalan berliku-liku, kerikil ya. Atau beling-beling, onak duri dan lain sebagainya. Tidak tahu, mungkin melewati itu jalan. Tidak peduli jalan itu, tapi yang kita tahu. Kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Mama, itu sudah cukup adanya. Haleluya Bapak Mama ya. Seperti Daud katakan bahwa dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan dia. Orientasi kita bukan jalan yang susah. Tapi kita bersyukur karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya Paulus bilang tuh, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin kok Bapak Mama. Jadi dia merasa kuat. Dia tidak berorientasi pada itu masalah-masalah doang tuh. Tapi dia melihat Yesus yang berjalan bersama-sama dengan dia. Seperti Bapak Gembala sering memberikan ilustrasi. Dari zaman Bapak Gembala mungkin 2017-15 sering-sering ikut KKR. Beta masih SMP kelas 3. Ada satu perumpamaan yang beta selalu ingat bahwa cicak di dinding dia merayap.
lalu datang seekor nyamuk, lalu cicak itu dimakan. Bagaimana kalau misalkan nyamuk itu ada dalam tangan seseorang? Apakah cicak berani tangkap ini nyamuk? Perumpamaan sederhana waktu itu, yang beta mudah mengerti waktu beta SMP kelas 3. Sepertinya mengatakan bahwa ketika nyamuk ada dalam tangan, cicak tidak berani gigit. Seperti itulah bagaimana kita dalam Kristus, haleluya. Tidak akan ada masalah yang mampu mengguncang kita, karena kita ada dalam tangan yang kuat. Makanya Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan, berbicara pelayanan jangan terlalu berorientasi pada diri sendiri. Pernahkah kita berdoa bagi orang-orang yang belum bertobat, bagi kita pun gereja, amin, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita bapak gembala, ibu gembala, atau apapun yang menjadi orang tua rohani kita mendoakan mereka. Kita berdoa bagi penginjil-penginjil di sana, itu penting untuk kita doakan. Karena kita, Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, butuh yang namanya topangan, saling mendoakan. Yakobus bilang supaya kamu sembuh, ya. Lalu berikutnya Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan, pada poin ini Paulus juga mengatakan bahwa dia dalam pelayanannya, ya, tidak menghiraukan nyawa. Kita lihat tadi ayat 24, coba kita ayat 24 yang menarik. Tetapi ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tidak menghiraukan nyawa Bapak Mama artinya begini, bukan dia mati konyol, ya. Ada tahu bahaya di situ dia kosong-sorong diri, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa dia lebih mementingkan Kristus dan pelayanannya dibandingkan dia punya diri sendiri. Amin. Adakah kita mau berkorban untuk pelayanan apa sah, Bapak Mama? Karena yang menarik Kristus Tuhan kita, dia melihat kita tuh unik. Berbicara pelayanan ternyata Bapak Mama, saya kira adalah orang-orang yang berdiri atas mimbar dan dia beromong tentang Tuhan Allah. Itulah orang-orang yang melayani. Tapi ternyata orang-orang yang bahkan di luar gereja pun, dalam artian bahwa mungkin dia jadi tukang parkir, amin. Dia orang-orang yang tidak terlihat. Itu juga adalah orang-orang yang melayani Allah. Saya pernah ingat satu koster Bapak Mama, puji Tuhan waktu beberapa tahun lalu 2018. Saya boleh ada di Semau Selatan dan saya hidup ditemani oleh seorang koster muda. Mungkin itu koster paling muda di Semau untuk klasis Semau. Kami orang Gemit Bapak Mama. Dia itu baru tamat SMA langsung jadi koster. Dia berbicara seperti ini Bapak Mama, bahwa dia bersyukur untuk dia punya pelayanan. Dia bersyukurnya adalah bahwa bukan karena orang lihat beta, dia merasa malu kalau orang lihat beta. Dia bersyukur dia melayani Tuhan karena dia bersyukur hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya saksi ketika dia melayani Tuhan. Artinya apa? Orientasinya benar, hanya untuk Tuhan. Berapa banyak sekarang Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan, orang-orang bilang makan puji, ya. Melayani Tuhan karena apa? Karena mau cari keuntungan. Melayani Tuhan karena ada satu motivasi tertentu yang ingin dia dapatkan. Contohnya Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, tentang bagaimana orang-orang soalnya bisa dapat selingkuhan contohnya. Bagaimana supaya rapi, datang ajak di gereja sah. Ya, ini keadaan yang harus kita lihat Bapak Mama. Bahkan gereja pun sekarang dipakai untuk jadi sarang penyamun. Gereja yang harusnya rumah Allah dipakai untuk tempat yang bukan untuk Allah. Nah kita sekarang Bapak Mama dikasih oleh Tuhan sebagai orang-orang Kristen diperhadapkan dengan dua hal yang penting. Serangan dari dalam, serangan dari luar. Apa itu serangan dari dalam, apa itu serangan dari luar? Serangan dari dalam ialah seperti saya katakan tadi. Orang-orang tidak sungguh-sungguh, penyesatan begitu banyak. Orang-orang lagi tidak mencintai akan firman Allah. Serangan dari luar adalah bagaimana orang-orang Kristen ditekan. Kita bersyukur hari ini dengan segala fasilitas yang ada, kita boleh melayani Allah. Tapi karena saya katakan tadi Bapak Mama, Papa orang Sumba, Mama orang Medan dan saya lahir besar di kota Bandung, Jawa Barat Bapak Mama. Ya, di kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk kami orang Kristen itu sangat sedikit. Bahkan selama saya hidup di kota Bandung itu saya tidak pernah ada namanya berdoa bersama-sama. Jadi hampir-hampir beta waktu itu masuk muslim Bapak Mama ya. Karena makanya teman-teman semua muslim. Ajar kotong semua doa dan lain sebagainya. Tapi beta bersyukur Tuhan bisa bawa beta di Kupang Bapak Mama. Sampai di Kupang tuh Bapak Mama ya. Seperti saya katakan tadi dari SMP SMA tuh orang bilang kita ketemu kasih karunia mungkin ya. Kasih mula-mula. Jadi kita nih seperti orang yang lapar setengah mati. Lalu kita nih orang yang tidak bisa satu hari tanpa ibadah. Makanya sedikit bersaksi Bapak Mama. Saya dari saya kawan, Neo Madesu hilang, tapi ya tetap kita punya kenangan bersama Bapak Mama ya. Dulu waktu awal-awal bertobat Bapak Mama, yang saya katakan tadi masih ikut KKR dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa kami tidak bisa ikut satu hari tanpa ibadah. Makanya Bapak Mama, setiap hari itu kita pekerjaan cari persekutuan doa di mana kok ketemu masuk ibadah. Bahkan kurang puas hari Minggu tuh kami gereja di 5 gereja yang berbeda. Yang pertama kami gereja di kitab gereja masing-masing.
di kita pun gereja Gemit. Lalu jam 9 tuh saya ingat benar kita masih gereja di Pak Esrasoro pun gereja GKIN Revival. Lalu lanjut lagi di GKPB MDC, Bapak Mama bayangkan ini kita rute perjalanan hari Minggu nih. Lalu kita lanjut lagi di GBI Kemah Kesaksian di Sikomana, terakhir ditutup di GJA Amazing Grace. Wih luar biasa Bapak Mama ya. Kotong suku ke malaikat hidup-hidup, antero naik ke surga ya. Jadi waktu itu Bapak Mama ya itulah sukacita bernyala dan lain sebagainya. Tapi saat masuk SMA kelas 3, saat masuk kuliah itu rasa sone ada le. Kemana dulu kotong gereja sama-sama sekarang sone ada le. Bukan son tahu dia di mana le sekarang ya. Tidak pernah ada hubungan padahal kota dulu sama-sama. Ya Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan. Perjalanan hidup kita masing-masing tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah. Amin Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan. Bersandar kepada Allah. Hidup tiap hari bergantung kepada Allah. Kita tidak akan hilang daripadanya. Dan lalu berikutnya dan sebagai yang terakhir. Bapak Mama Kakak diberkati dan dikasih Tuhan. Pada malam hari ini. Tentang bagaimana pelayanan Paulus pada waktu itu. Ya, dia menekankan satu yang namanya penginjilan. Coba kita lihat dulu ayat 21. Ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa aku senantiasa bersaksi. Bersaksi di sini Bapak Mama Kakak yang diberkati kasih Tuhan ya. Bukan saja berbicara kita khotbah seperti ini, tapi menyatakan kebaikan Tuhan dalam kita hidup tiap-tiap hari kepada orang. Waktu itu saya ingat benar Bapak Mama, waktu kita SMA tuh ada namanya PI, Pekebaran Injil. Jadi Bapak Mama saya kawan yang berbeklai ada orang. Karena dia bilang begini. Nanti kalau ketemu orang langsung tanya. Mati di mana? Surga atau neraka? Kalau belum neraka langsung terima Yesus sekarang. Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan ya. Kami tidak mengerti. Kami kira ini tanya orang sembarang lalu kita bilang bahwa mati di mana? Surga atau neraka? Mau terima Yesus ini hari? Atau bakal ada yang lebih parah Bapak Mama ya. Mereka ketong dulu merasa bahwa ketika ketong dapat damai sejahtera daripada Allah, ketong bawa shalom di rumah tuh, artinya seperti ini. Shalom Bapak, shalom Mama, mari duduk sama-sama hari ini, beta mau sesuatu dong. Bapak dan Mama ini hari bertobat. Kalau tidak bertobat, maka Bapak dan Mama masuk neraka ini hari. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan, mamanya pukul, dia lu gila nih, maka harus cuci piring, Bapak ada perbaiki motor ya toh. Lalu datang bahwa bertobatlah. Tidak. Bapak Mama itu lika-liku sedikit berbagai, kotong yang zaman tidak tahu. Tapi karena semangat melayani. Makanya firman Tuhan mengatakan orang-orang ini semangat melayani. Tapi tanpa pengetahuan juga kurang beres. Amin ke Bapak Mama. Makanya harus seimbang. Melayani Allah dengan bagaimana juga kita mengetahui apa yang kita layani. Amin ke Bapak Mama. Supaya kita melayani Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang salah. Dan Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan. Akhirnya kami mengerti. Bahwa bawa damai, bawa shalom ke dalam rumah itu artinya ternyata. Ya, ditujukan dengan kita punya sikap tiap-tiap hari. Makanya bersaksi atau kita punya kesaksian menjadi hidup tuh diimbangi dengan kita punya kelakuan. Amin kok tidak Bapak Mama? Amin ya. Dan kita hidup tiap-tiap hari. Kita bersaksi tentang Tuhan, bagus kesaksiannya, tapi tiap hari maki-maki orang, pendusta dan lain sebagainya, maka orang tidak diberkati dengan kesaksian kita. Makanya penting Bapak Mama, kita harus terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, ya Allah beta mau jadi berkat. Tuhan tolong dong, supaya jangan isi pono otak tapi ada tindakan yang beta bisa buat. Kita tidak seperti babi seksi, amin Bapak Mama ya, babi seksi banyak bicara sedikit aksi. Apalagi zaman sekarang orang tidak lagi suka dengan namanya banyak ceramah, sungguh mati. Apalagi gen alpha dong tuh. Lu siapa nih? Atur-atur ketong. Tapi yang mereka tekankan adalah kita punya tindakan dan perilaku. Apakah senada atau tidak? Makanya Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan. Ya, orang-orang ikut persekutuan, orang-orang ikut gereja. Karena mereka melihat perubahan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bepo anak, puji Tuhan ini hari pilih gereja, pulang tuh dia ikut dengan Mama betul. Mama suruh cuci piring dia ikut, contoh kecil sahabat Mama. Hari-hari dalam rumah. Atau ketong sebagai orang tua contohnya, shalom anak ini hari ada pelajaran apa? Bye-bye kok, pernah kita tanya begitu? Beta Bapak Mama pernah ditanyakan oleh Bapak saya ketika waktu SMA ya. Satu pertanyaan yang sangat-sangat mengharukan bagi saya. Anak ini hari ada aman-aman kok, ada baik-baik kok. Pertanyaan sederhana seperti itu tapi sangat menggugah hati. Karena kita tiap hari tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah, Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Kalau Bapak Mama Kakak diberkati Tuhan, kemenangan di sini bukan artinya kita menang dalam perlombaan. Tapi kita bisa menang dari itu persoalan. Itu persoalan tidak mempengaruhi kita. Tapi kita yang menguasai itu persoalan dan tetap dekat dengan Allah.
Kita bisa lakukan demikian kalau kita bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Mama Kakak Adik berkati oleh Tuhan, kita lihat 24. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Bapak Mama Kakak diberkati dan dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan oleh Injil yang menyelamatkan kita. Bagi kita yang hari-hari ini sudah merasa bahwa ibadah adalah rutinitas, ibadah adalah formalitas, ya, atau mungkin ibadah adalah kebiasaan, atau mungkin bahwa kita datang ibadah karena ingin melihat seseorang, atau kita datang ibadah karena tidak punya pekerjaan di rumah, atau kita datang ibadah karena supaya dilihat oleh Bapak Gembala atau dilihat oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, dengar baik bahwa apapun yang kita lakukan untuk datang kepada Allah, jika motivasinya bukan Tuhan, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Amin Bapak Mama. Kita rindu untuk dikuatkan, benar ya. Tapi kalau datang bukan karena Tuhan, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan kita lihat di sini Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada orang mengatakan seperti ini. Untuk kita bisa menyatakan Kristus Yesus Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita harus merasakannya lebih dulu. Amin kok Bapak Mama. Nah banyak orang tidak merasakan Tuhan tapi sudah omong tentang Tuhan. Ini yang menarik. Ada satu paradoks Bapak Mama, Indonesia ini kan negara beragama toh. Ya benar ya, spiritual paling tinggi di dunia. Tapi Bapak Mama tahu kejahatan paling banyak di Indonesia. Itu aneh tuh. Kenapa bisa begitu? Orang-orang di Eropa yang ateis sana tuh, kita pernah dengar punya ada segala hal kejahatan. Tapi kita yang paling beragama nih, kita yang paling banyak melakukan kejahatan. Apakah yang salah di sana? Yang salah Bapak Mama Kakak Adik berkati oleh Tuhan. Banyak orang berbicara tentang Tuhan. Semua orang berbicara tentang Tuhan. Yesus baik, Yesus luar biasa. Tapi omong dengan Yesus tidak pernah. Nangkap kok Bapak Mama? Sering berbicara tentang Tuhan tapi jarang beromong dengan Tuhan. Ini yang aneh. Makanya Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan untuk kita sampai kepada tugas akhir tadi, mencapai garis akhir, memberitakan Kristus Yesus, ya, memberikan kesaksian Injil kasih karunia Allah sungguh-sungguh datang padanya. Bapak Mama Kakak diberkati dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan pada malam hari terlampau jauh dari kata sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus malam hari ini semakin menguatkan kita akan cinta dan kasihnya kepada kita yang begitu luar biasa. Kita tidak pernah bisa balas apa yang dia sudah buat bagi kita. Yang luar biasa, yang pernah tidak terpikir oleh siapapun adalah bahwa dia adalah Allah yang sudah mau turun menjadi manusia. Menggantikan kita. Yang oleh semua kita yang harusnya binasa layak mati. Tapi boleh dihidupkan, mendapat hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah. Dan biarlah kasih karunia Allah tadi kita boleh sampaikan kepada banyak orang. Dan biarlah Injil Tuhan, kasih karunia Allah, belas kasihan Tuhan boleh disiarkan dimanapun. Yang olehnya Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia. Dia seperti obat yang manjur. Yang semua kita yang sakit butuh itu obat. Seperti tadi saya singgung di bilangan tadi. Ya, orang-orang itu Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan ya. Mereka memohon, Tuhan selamatkanlah kami. Dan akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Dengan apa? Menyuruh Musa menaruh ular di atas tiang. Semua orang yang melihat ular itu akan hidup. Siapapun kita yang telah percaya kepada Kristus kita akan hidup. Tapi barang siapa yang belum percaya kepadanya, mari Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, ada beban untuk sama-sama mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang olehnya mereka juga mendapatkan kasih karunia Allah. Firman Tuhan memberkati kita. Saya persilakan WL untuk naik ke depan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita sama-sama menyanyikan satu pujian, yaitu melayani lebih sungguh. Kita siapkan hati kita Bapak Mama Kakak diberkati dikasih oleh Tuhan. Kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Betapa luar biasanya Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan kepada Allah tidak akan pernah bisa sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi biarlah oleh kasih karunia kita boleh menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Bapak Mama Kakak yang berkati kasih Tuhan. Kita akan sama-sama akan lakukan pujian melayani lebih sungguh sebagai satu bentuk pengakuan iman kita kepada Tuhan dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Kita mengingat Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani dengan sungguh kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak
terbuang dan tidak diperhitungkan. Tapi Allah dalam Kristus Yesus mengatakan kepada kita bahwa engkaulah sahabatku, engkaulah anakku. Dan juga kita bisa mengatakan kepada Tuhan kita bahwa Dia adalah gembala kita yang menuntun kita. Kasih karunia Allah terlalu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Melayani lebih sungguh. Katakan melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dahulu telah melayani kepada kami Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih mengasihi lebih sungguh. Kita ingat juga ke saudara kita yang belum datang kepada Tuhan, kita mau mengasihi mereka. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan, haleluya. Kita makin berdiri, sama-sama kita katakan melayani. Katakan melayani. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap momen waktu hidup kami, perjalanan iman kami. Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kami. Bapa di sorga, ampuni kami. Ketika kami melayani Tuhan dengan hitung kali bagi, kami merasa apa yang akan kami dapat dalam pelayanan, apakah ada keuntungan sedikit, kami mohon ampun ya Allah. Kami ingat akan kematian Kristus Tuhan kami yang telah mati dan bangkit untuk selamatkan kami orang berdosa. Terima kasih ya Allah untuk satu momen peristiwa sejarah iman yang kami boleh ketahui pada hari ini melalui firman-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang dimenangkan, dan juga telah ditebus dari kutuk dosa, yang olehnya kami semua boleh merdeka dari perbudakan dosa, yang olehnya kami boleh dekat kepada Allah. Kami boleh menyanyi, ku menyenangkan Tuhan karena jasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, beri kami keberanian. Kadang kami tidak berani menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Kadang kami takut dan malu karena kami juga bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan tolong kami. Biarlah Bapa di sorga, Engkau yang telah pandang kami berharga. Engkau mengatakan kami salem dan demut, gambar dan rupa Allah. Kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya setiap orang boleh mendapatkan kasih karunia dan mendapatkan keselamatan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, Tuhan tolong. Yang disampaikan oleh hamba-Mu terlalu lampau jauh dari kata sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami. Roh Kudus baharui tiap hari akan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kuatkan kami, biarlah juga kami dapat sanggup melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami akan keluar dan Tuhan tolong. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat, menyatakan kasih karunia Allah, dan orang-orang yang berkemenangan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Allah, demi Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penebus dosa umat manusia, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih
atas firman-Mu pada malam hari ini. Setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Saya selesai, Tuhan memberkati.